Bisakah Anda bayangkan merasakan perubahan signifikan dalam hidup Anda hanya dalam 1 minggu? Ini mungkin terdengar seperti mimpi, tapi bukanlah hal yang tidak mungkin. Filosofi kuno Stokisme memiliki keajaiban tersendiri yang bisa mengubah pandangan hidup Anda dalam waktu singkat. Apa rahasia di balik kekuatan ini? Mari kita telusuri bersama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita memahami apa itu Stokisme. Stokisme adalah sebuah filosofi kuno yang telah menginspirasi banyak orang selama berabad-abad, menawarkan landasan yang kokoh untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Namun, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip Stokisme dalam kehidupan sehari-hari? Itulah yang ingin kita bahas hari ini. Stoicism. Ini bukanlah sekadar seperangkat konsep teoritis yang rumit, tetapi lebih merupakan suatu pedoman praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Stokisme mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Ini adalah suatu filosofi yang menekankan pentingnya untuk tidak terjebak dalam emosi negatif atau dipengaruhi oleh hal-hal di luar kendali kita. Sebaliknya, kita diajak untuk mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Dalam memahami Stokisme, kita menemukan sebuah filosofi yang jauh lebih dari sekadar kumpulan konsep atau ide-ide yang rumit. Stokisme adalah panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih baik, dengan menekankan kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Filosofi ini tidak hanya memberi kita alat untuk berpikir, tetapi juga memberikan kerangka kerja untuk bertindak yang memungkinkan kita menghadapi kehidupan dengan lebih tenang dan efektif. Salah satu aspek penting dari Stokisme adalah penekanan pada kontrol diri. Kita diajarkan untuk tidak terperangkap dalam emosi negatif atau terganggu oleh hal-hal yang di luar kendali kita. Sebaliknya, fokusnya adalah pada pengendalian diri yang melibatkan kesadaran akan pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita dapat mengalami kehidupan dengan lebih damai dan produktif. Jadi, bagaimana kita menerapkan konsep-konsep Stokisme ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat lebih dalam untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini dapat membawa perubahan positif dalam cara kita berpikir dan bertindak setiap hari. Pertama, memulai hari dengan meditasi. Memulai hari dengan meditasi adalah kebiasaan yang sangat bermanfaat. Meditasi adalah latihan batin yang tidak hanya membantu Anda menenangkan pikiran, tetapi juga meningkatkan fokus dan memperluas kesadaran diri Anda. Tidak perlu khawatir tentang meditasi yang rumit atau berjam-jam, hanya 10 menit setiap pagi sudah cukup untuk memberi manfaat besar. Cara terbaik untuk memulai adalah dengan duduk diam dalam posisi yang nyaman, baik di kursi atau di lantai dengan bantal. Tutup mata Anda dan mulailah bernapas perlahan dan dalam. Rasakan aliran udara masuk dan keluar dari hidung Anda. Fokuslah pada sensasi pernapasan Anda. Biarkan pikiran Anda berjalan, tetapi jangan melekat pada pikiran tertentu. Ketika pikiran Anda melayang, biarkan saja pergi, dan kembalilah ke pernapasan Anda.
Selama meditasi, Anda mungkin akan menyadari pikiran atau perasaan tertentu muncul. Ini normal. Biarkan mereka muncul tanpa menilai atau menolaknya. Dengan mengamati pikiran dan perasaan Anda secara objektif, Anda dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda sendiri. Praktik meditasi secara teratur akan membantu Anda membawa ketenangan dan kejernihan ke dalam setiap aspek hidup Anda. Dengan meluangkan waktu untuk merenungkan diri sendiri setiap pagi, Anda membuka pintu bagi pertumbuhan pribadi yang signifikan dan transformasi positif dalam hidup Anda. 2. Membaca dan merenungkan kutipan-kutipan dari para filsuf Stoik. Membaca dan merenungkan kutipan-kutipan dari para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus adalah langkah penting dalam menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Kutipan-kutipan ini tidak hanya menyediakan inspirasi, tetapi juga hikmah yang mendalam yang dapat membimbing kita melalui berbagai situasi dan tantangan. Kutipan-kutipan ini seringkali mengajak kita untuk memahami nilai-nilai penting dalam hidup, menghadapi kesulitan dengan kepala tegak, dan menjalani hidup dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Misalnya, kutipan Marcus Aurelius yang mengingatkan kita bahwa kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar kendali kita, tetapi oleh pikiran kita sendiri, menekankan pentingnya mengendalikan reaksi dan sikap kita terhadap situasi yang tidak terduga. Sementara itu, kutipan Seneca yang menyatakan bahwa kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan, mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kekhawatiran dan kecemasan menguasai pikiran kita. Ini menegaskan bahwa seringkali ketakutan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Epictetus juga memberikan wawasan berharga dengan pernyataan bahwa tidaklah hal-hal yang terjadi yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka tentang hal-hal tersebut. Ini menyoroti kekuatan dalam mengubah persepsi kita terhadap situasi yang sulit, sehingga kita dapat menghadapinya dengan bijaksana dan tenang. Setelah membaca dan merenungkan kutipan-kutipan ini, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kita menghadapi situasi yang menantang, kita dapat mengingatkan diri sendiri akan kutipan-kutipan tersebut dan mencoba melihatnya dari sudut pandang stoik. Ini dapat membantu kita mengendalikan emosi negatif, menghadapi kesulitan dengan kepala dingin, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh makna. 3. Menulis jurnal. Menulis jurnal merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman diri, mengatasi stres, dan menciptakan refleksi yang dalam tentang pengalaman hidup. Saat Anda menulis jurnal, Anda memberikan diri Anda kesempatan untuk merekam dan menganalisis peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Anda, serta merenungkan dampaknya terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Anda bisa memulai dengan mengalokasikan waktu setiap hari, baik itu sebelum tidur atau di tengah hari, untuk menulis jurnal. Dengan melakukan ini secara konsisten, Anda dapat membentuk kebiasaan yang kuat dan bermanfaat bagi perkembangan pribadi Anda. Saat menulis jurnal, tuliskan dengan jujur tentang pengalaman Anda, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Ceritakan apa yang terjadi pada Anda, bagaimana Anda merasakannya, dan apa yang Anda pelajari dari situasi tersebut.
Terbuka dengan diri sendiri tentang perasaan Anda, termasuk kegembiraan, kekecewaan, ketakutan, atau kesedihan yang mungkin Anda rasakan. Selain itu, manfaatkan jurnal sebagai wadah untuk merefleksikan diri Anda. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan penting, seperti apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman ini? Apa yang bisa Anda perbaiki? Apa yang membuat Anda bahagia atau bersyukur? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat memperoleh wawasan yang dalam tentang diri Anda sendiri dan menciptakan perubahan positif dalam hidup Anda. Selain itu, jurnal juga dapat menjadi tempat untuk menetapkan tujuan dan melacak kemajuan Anda. Tuliskan tujuan-tujuan yang ingin Anda capai, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan buat rencana tindakan untuk mencapainya. Selanjutnya, catat kemajuan Anda secara teratur dan evaluasi apakah Anda sudah bergerak ke arah yang diinginkan. Dengan menulis jurnal secara teratur, Anda dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri Anda sendiri, meningkatkan kesejahteraan emosional Anda, dan mencapai potensi penuh Anda. Jadi, luangkan waktu setiap hari untuk mengekspresikan diri Anda melalui menulis jurnal, dan saksikanlah bagaimana hal ini dapat mengubah hidup Anda secara positif. Dengan merenungkan kutipan-kutipan ini secara teratur dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat keterampilan kita dalam menghadapi tantangan, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kedamaian batin yang lebih dalam. 4. Latih diri Anda untuk membedakan antara hal-hal yang bergantung dan tidak bergantung pada Anda. Dalam filsafat Stoik, prinsip membedakan antara hal-hal yang bergantung dan tidak bergantung pada kita menjadi pijakan penting dalam memandang dunia dan menghadapi kehidupan sehari-hari. Mengetahui perbedaan ini membantu kita untuk memusatkan energi dan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, sementara menerima dengan lapang dada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Hal-hal yang bergantung pada kita, seperti pikiran, perasaan, dan tindakan, adalah domain di mana kita memiliki kontrol penuh. Ini adalah bagian dari diri kita yang dapat kita kelola dan pengaruhi secara langsung. Misalnya, kita dapat memilih bagaimana merespons situasi tertentu, bagaimana menafsirkan peristiwa, dan bagaimana bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang kita anut. Di sisi lain, hal-hal yang tidak bergantung pada kita adalah segala sesuatu di luar kendali langsung kita. Ini termasuk orang lain, kejadian yang tidak dapat diprediksi, cuaca, kesehatan, kekayaan, dan kesenangan. Meskipun kita mungkin memiliki keinginan atau harapan terhadap hal-hal ini, kenyataannya adalah kita tidak memiliki kendali langsung atas mereka. Upaya untuk mengendalikan hal-hal ini hanya akan mengarah pada frustrasi dan kecemasan yang tidak perlu. Dengan memahami perbedaan antara hal-hal yang bergantung dan tidak bergantung pada kita, kita dapat mengembangkan sikap bijaksana terhadap kehidupan. Kita belajar untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu tanggapan dan sikap kita terhadap situasi, daripada terjebak dalam kegelisahan dan kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Dalam praktiknya, ini berarti mengambil tanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri,
sementara membebaskan diri dari beban yang tidak perlu terkait dengan hal-hal di luar kendali kita. Dengan demikian, kita dapat mengalami kedamaian batin dan kebebasan yang lebih besar, serta menghadapi kehidupan dengan sikap yang lebih lapang dan bijaksana. 5. Bersikap bersyukur dan dermawan. Menyadari berkat dalam hidup kita dan memberikan kepada orang lain adalah dua prinsip yang penting dalam praktik stoikisme. Ketika kita bersikap bersyukur, kita mengakui kebaikan dan keberuntungan yang telah kita terima dalam hidup kita, baik itu berupa kesehatan, keberhasilan, keluarga, atau hal-hal sederhana seperti matahari terbit setiap pagi. Ini membantu kita untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif dan menghargai nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap hari adalah cara yang sederhana namun kuat untuk merenungkan kebaikan dalam hidup kita. Dengan menyadari berkat-berkat ini, kita tidak hanya memperkuat rasa syukur kita, tetapi juga mengubah perspektif kita terhadap kehidupan secara keseluruhan. Kita belajar untuk lebih memperhatikan hal-hal kecil yang seringkali kita anggap remeh namun sebenarnya memiliki nilai yang besar dalam membentuk kebahagiaan kita. Selain itu, menjadi dermawan juga merupakan bagian integral dari praktik stoikisme. Ketika kita memberikan kepada orang lain, kita tidak hanya memberi manfaat bagi mereka, tetapi juga memberi arti pada hidup kita sendiri. Tindakan kebaikan ini tidak perlu besar. Itu bisa berupa ucapan terima kasih, membantu seseorang yang membutuhkan, atau memberikan bantuan kepada yang kurang beruntung. Dengan melakukan satu tindakan yang bermanfaat bagi orang lain setiap hari, kita tidak hanya membantu memperbaiki dunia di sekitar kita, tetapi juga memperkaya dan memperluas hati kita sendiri. Rasanya memberi kita kepuasan yang mendalam dan memberi makna pada kehidupan kita. Kita merasakan bahwa kita memiliki peran yang penting dalam masyarakat dan bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak yang nyata. Secara keseluruhan, dengan bersikap bersyukur dan dermawan setiap hari, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis di sekitar kita. Kita belajar untuk menghargai apa yang kita miliki dan memberi kepada orang lain dengan sukacita. Dengan demikian, kita dapat mencapai tingkat kepuasan, kebahagiaan, dan kedamaian yang lebih tinggi dalam hidup kita. 6. Bersikap optimis dan realistis. Optimisme yang sehat merupakan modal penting dalam menjalani hidup dengan penuh semangat dan harapan. Saat kita percaya bahwa hal-hal akan berjalan dengan baik, kita mampu mengatasi rintangan dan tantangan dengan lebih baik. Optimisme memberi kita energi positif untuk tetap berusaha, bahkan ketika situasi terlihat sulit. Ini membantu kita untuk melihat sisi terang dari setiap situasi dan menemukan solusi yang mungkin tersembunyi di balik masalah. Namun, optimisme yang berlebihan tanpa dasar yang kuat bisa menjadi bumerang. Oleh karena itu, penting untuk tetap realistis. Mengakui kenyataan apa adanya adalah langkah pertama untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam harapan yang tidak realistis atau impian yang tidak mungkin terwujud. Dengan menggabungkan optimisme yang sehat dengan realisme, kita bisa membangun fondasi yang kokoh untuk merencanakan masa depan yang cerah.
Sebagai contoh, ketika kita menghadapi tantangan di tempat kerja, sikap optimis dan realistis akan membantu kita untuk tetap tenang dan fokus mencari solusi. Kita percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi juga menyadari bahwa prosesnya mungkin memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar. Dengan demikian, kita bisa merencanakan langkah-langkah yang konkret dan realistis untuk mengatasi masalah tersebut tanpa terlalu terpengaruh oleh rasa takut atau kecemasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melatih diri untuk bersikap optimis dan realistis dengan mengubah pola pikir kita. Misalnya, setiap kali kita dihadapkan pada situasi yang menantang, kita bisa mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang dan mempercayai kemampuan kita untuk menghadapinya. Di sisi lain, kita juga bisa melakukan analisis rasional tentang kemungkinan hasil dan menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang mungkin terjadi. Dengan bersikap optimis namun realistis, kita bisa merencanakan dan bertindak dengan lebih efektif. Kita tidak hanya berharap yang terbaik, tetapi juga siap menghadapi kemungkinan yang kurang menyenangkan. Ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan dan keberanian, tanpa terjebak dalam ketakutan atau kecemasan yang tidak perlu. 7. Bersikap rendah hati dan terbuka. Sikap rendah hati dan terbuka merupakan kunci untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Ketika kita mampu mengakui dan menghargai baik kelebihan maupun kekurangan dalam diri sendiri dan orang lain, kita membuka pintu bagi pembelajaran dan perkembangan yang lebih baik. Rendah hati adalah sikap yang mengakui bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita memiliki kelemahan dan batasan yang perlu diakui. Ini bukan tentang merasa rendah diri atau meremehkan diri sendiri, melainkan tentang memiliki kesadaran diri yang kuat tentang siapa kita dan apa yang kita bisa dan tidak bisa lakukan. Dengan menerima kelemahan kita, kita menjadi lebih terbuka terhadap kritik konstruktif dan peluang untuk belajar dan tumbuh. Terbuka, di sisi lain, adalah sikap yang mau mendengarkan dan menerima sudut pandang dan pengalaman orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain, untuk mencoba memahami dunia melalui lensa mereka. Dengan bersikap terbuka, kita bisa memperluas wawasan dan perspektif kita, mengatasi ketidaktahuan dan prasangka, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan bersikap rendah hati dan terbuka, kita menjadi lebih mampu belajar dari pengalaman kita sendiri dan orang lain. Kita tidak hanya menghargai keberhasilan kita, tetapi juga mengambil pelajaran dari kegagalan kita. Kita tidak hanya mendengarkan pendapat kita sendiri, tetapi juga memberikan ruang bagi pandangan orang lain untuk dihargai. Dengan demikian, kita bisa terus tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang lebih baik. Contohnya, saat kita bekerja dalam tim, bersikap rendah hati dan terbuka bisa menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan mengakui bahwa setiap anggota tim memiliki kontribusi dan keahlian yang berbeda, kita bisa saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Dengan mendengarkan dengan baik ide dan masukan dari semua anggota tim, kita bisa menemukan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita dapat melatih diri untuk bersikap rendah hati dan terbuka dengan mengembangkan kesadaran diri yang kuat dan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Kita bisa berlatih untuk menerima kritik dengan sikap terbuka dan memperlakukannya sebagai peluang untuk pertumbuhan. Kita juga bisa berlatih untuk tidak menghakimi orang lain dan memperlakukan setiap orang dengan hormat dan penghargaan yang layak. Dengan melakukan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menciptakan hubungan yang lebih positif dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah beberapa kebiasaan sederhana yang dapat Anda mulai lakukan sekarang juga untuk mengubah hidup Anda dalam waktu 1 minggu menggunakan prinsip-prinsip Stoikisme. Semoga dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stoikisme ini, Anda dapat menghadapi hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan bahagia. Terima kasih dan semoga sukses dalam perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih baik.